Ya, selamat malam. Shalom buat saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Nelly Indah Seri Sitohang. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan tentang COVID-19. Kita akan mengenali terlebih dahulu gejala-gejala mengenai COVID-19 ini, di mana gejala awal COVID-19 ini dapat kita kenali atau dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu dengan adanya batuk, kemudian adanya pilek, dan suhu tubuh yang tinggi atau panas yang tinggi, dan gejala akhirnya adalah sesak di bagian dada atau sesak nafas. Nah, untuk teman-teman atau saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita kenali gejala-gejala COVID-19 tersebut untuk mengurangi atau memutus infeksinya atau penularan COVID-19 tersebut, atau yang sering dikenal dengan corona. Nah, corona ini merupakan suatu wabah atau penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa tertular melalui mata, hidung, mulut, dan di bagian ini rawan atau rentan virus corona menyerang tubuh kita. Buat teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu gejala-gejalanya dan hal apa saja yang rentan akan diserang oleh corona awal-awalnya, maka terlebih dahulu kita dapat mencegahnya. Dan ketika virus itu sudah masuk melalui rongga hidung, mata, bahkan mulut, selama beberapa hari dia tidak akan langsung ke seluruh tubuh, tapi masih mengendap di bagian tenggorokan, sehingga saudara-saudari Tuhan bisa melakukan suatu pencegahan atau pembunuhan virus dengan mengkonsumsi minum-minuman yang hangat dan minuman herbal yang menghangatkan tubuh, karena dapat dikatakan virus corona ini bisa mati dengan adanya atau virus corona ini tidak kuat dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Selain itu, COVID-19 tak hanya rentan terhadap orang dewasa sampai lanjut usia, akan tetapi anak-anak juga masih rentan terjangkit atau terinfeksi virus corona tersebut, di mana tanpa disadari oleh ibu, ayah, atau keluarga terdekat yang bekerja di luar adalah salah satu penyebab sekaligus penularan virus kepada anak. Berdasarkan keterangan Agus Wibowo selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB kepada tim Lab Indonesia, di mana pada usia 5-17 tahun dinyatakan sejumlah 175 orang, dan sedangkan balita itu terjangkit sekitar 51 orang. Dan pada pasien yang sembuh, dinyatakan sembuh dari usia 5-17 tahun sejumlah 22, dan sedangkan balita 13 orang. Dan selanjutnya yang dinyatakan meninggal dari usia 5-17 tahun sejumlah 4, sedangkan balita sejumlah 4. Oleh karena itu,
Mengapa anak-anak rentan terjangkit virus COVID-19 atau corona? Karena imun anak-anak belum terbentuk atau belum matur, atau bisa dikatakan belum seperti orang dewasa, sehingga sangat mudah terjangkit infeksi penularan yang dibawa oleh keluarga yang bekerja di luar atau keluarga terdekat. Bisa saja ayah atau ibu yang pulang bekerja dan kemudian merangkul anaknya tanpa disadari ia sebagai orang yang menularkan atau membuat seorang anak tersebut terinfeksi COVID-19 tersebut. Oleh sebab itu, saya di sini menyarankan agar kita yang mengasihi keluarga kita dan mengasihi saudara-saudara kita, bahkan anak kita sendiri, haruslah kita menyemprotkan infektan atau mensterilkan diri terlebih dahulu sebelum bertemu dengan anak-anak. Meskipun saat ini angka kematian COVID-19 dinyatakan rata-rata orang dewasa dengan orang lanjut usia, namun kita tidak boleh mengabaikan dengan keberadaan anak-anak. Nah, kita tahu semakin maraknya kasus COVID-19 pada saat ini. Bahkan kita belum tahu sampai kapan COVID-19 ini terhenti. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman atau saudara-saudari untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana yang terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudari. Begini bunyi firman Tuhan: sebab seperti tubuh sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak teman-teman untuk melakukan atau juga bertindak. Anda mungkin memiliki iman, begitu pula dengan saya, akan tetapi kita tidak lepas dari tindakan. Kita mengimani bahwa virus itu tidak akan menular kepada anak-anak, bahkan keluarga kita, bahkan kita sendiri. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus memberikan tindakan atau aksi di mana menjaga kita agar kita tidak tertular. Karena jelas dikatakan di Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka selagi kita mempunyai iman, maka kita juga wajib untuk melakukan aksi. Selanjutnya, buat kita dan buat saya sendiri sebagai pedoman atau peneguhan kita pada kesempatan ini, saya ambil dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, di sini melalui firman Tuhan, melalui ayat pada malam hari ini, pada kesempatan ini, di mana Matius pasal 17 ayat yang ke-20, jelas Tuhan menguatkan kita, sekaligus Tuhan memberikan pengharapan bagi kita, bahwasanya ketika kita memiliki iman dan kita memiliki tindakan, maka dan ketika iman kita hanya sebesar biji sesawi, kita dapat memerintahkan gunung. Nah, kembali lagi ke realitanya, bahwasanya kita diperhadapkan dengan COVID-19. Nah, ketika kita memiliki iman
Dan ketika kita memiliki tindakan, bahkan iman kita teguh kepada Tuhan, maka kita dapat berkata, menjauh dan hilanglah virus COVID-19. Hal itu akan dinyatakan Tuhan kepada kita karena kita memiliki iman kepada Dia. Karena jelas dikatakan di ayat yang terakhir, dikatakan bahwa tak ada yang mustahil bagimu. Ketika kita memiliki iman, maka tak ada yang mustahil bagi kita. Selagi iman kita itu benar-benar dan sungguh-sungguh kepada Dia, dan kita benar mengimani, dan juga kita tidak lepas dalam memiliki aksi, maka tidak ada yang mustahil di dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil bagi kita dan bagi saudara-saudari di rumah. Selamat menyaksikan video ini dan semoga Tuhan selalu senantiasa menyertai kita dan hidup dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup video kali ini. Sampai bertemu di kemudian hari dan di kemudian video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.